Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, masuk dalam kesepakatan bersama kita di tanggal 1, 2, 3, dan 4 kita masuk dalam doa dan puasa. Lalu pada sore hari saat ini jam 6 kita akan masuk dalam kerahiman ilahi. Karena itu mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, tetap saja di rumah. Hari ini hari keempat. Kita sama-sama sudah sepakat, doa dan puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghadapi COVID virus Corona 19 yang melanda seluruh dunia, Indonesia, dan kami di tanah Papua. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus yang bilang, jenis ini hanya bisa dihadapi dengan doa dan puasa. Maka kita lagi melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Karena itu kita akan merenungkan bersama-sama dengan Yesus, luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Saudari-saudara terkasih, saya mengambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 29. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kita tahu Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lalu Yesus hidup bersama-sama dengan kita. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya, kemampuannya, talentanya, bakatnya, semua yang ada pada dirinya untuk menghadirkan kasih Allah, kuasa Allah dalam kehidupan ini. Saudari-saudara terkasih, tubuhnya dicambuk, tubuhnya dipukul, luka, darah, keringat, tubuhnya tak berbentuk lagi. Saudari-saudara terkasih, apa artinya itu? Ketika kita melihat tubuh Yesus terpaku di atas salib, dengan luka-luka memar di seluruh tubuhnya. Kedua tangannya terpaku, kakinya terpaku,
seluruh tubuhnya bekas-bekas luka habis. Saudari-saudara, Yesus hadir untuk menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa kita adalah citra gambar Allah. Siapapun orangnya, kaya atau miskin, orang kampung atau orang kota, dia berjabatan atau tidak berjabatan, dalam status, dia pegawai negeri atau pegawai negeri sipil, atau dia itu pekerja buruh, atau dia itu cleaning service, atau sampai kepada mama-mama penjual pinang sekalipun, atau tukang ojek yang jalan itu. Siapapun kita, Tuhan minta dari kita seluruh hidup yang kita punya untuk menghadirkannya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Menjadi garam. Untuk menjadi terang bagi orang lain. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini, mungkin juga dalam hidup kita, kita salah menggunakan tubuh kita. Kita salah menggunakan tubuh kita untuk kenikmatan duniawi ini. Maka baiklah, kita lihat tubuh Yesus yang ada di salib. Tubuhnya terpaku di salib. Tak berdaya, tak bisa buat apa-apa. Yesus pasti akan berkata sama engkau, anakku, dosamu sudah diampuni. Maukah engkau mempersembahkan tubuhmu untuk menjadi garam, menjadi terang, pembawa sukacita, di mana saja engkau berada? Apakah engkau mau menjadi pembawa damai, di mana engkau berada? Saudari-saudara terkasih, tubuh Yesus terpaku di salib, dan tubuh engkau dan tubuhmu belum terpaku, belum juga dicambuk-cambuk. Mari kita melayani, mengasihi lebih sungguh, mumpung masih diberi waktu. Saudari-saudara, hidup ini hanya sebentar saja. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 bilang, masa hidup kita 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun, selebihnya sudah mulai dengan penderitaan. Ini realita, saudara. Kalau begitu di hari-hari hidup ini ke depan, apa yang mesti kita buat? Kita bertobat akan kesalahan dan dosa kita oleh karena salah menggunakan tubuh kita. Lalu kita membangun komitmen yang baru untuk menggunakan tubuh kita menjadi berkat. Di tanah Papua, di 7 wilayah adat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera untuk semua kita yang ada di atas tanah Papua. Saudari-saudara terkasih, mari kita hening sebentar di hadapan Tuhan. Kita membawa pergumulan kita dalam cara kita menghadirkan hidup kita, tubuh kita yang rapuh ini kepada Tuhan Yesus. Tubuhmu yang mulia, kudus dan bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemakbukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal,
kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, mari kita mengakhiri doa kerahiman ilahi kita dengan wujud-wujud khusus itu dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat Allah yang Maha Rahim yang hadir di tengah-tengah kita, Ia memberkati kita pribadi, keluarga, dalam usaha dan karya kita. Di era COVID-19 ini, Dia melindungi, membimbing, dan menjaga kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa kita, doa kerahiman ilahi, sudah selesai. Syukur kepada Allah.